Shalom. Shalom. Mari kita mulai mesbah keluarga hari ini. Terima kasih Tuhan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau telah menetapkan rancangan yang terbaik bagi hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, buat rencana-Mu, masa depan yang penuh harapan bagi kami. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang hari ini yang Kau berkati dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan. Bahkan Tuhan, melalui firman-Mu kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Ika. Oke, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Mazmur 64 ayat 1 sampai 11. Oke, siap. Yang sudah dapat bilang katakan amin. Amin. Oke, mari kita baca sama-sama. Jadi
kita bergiliran ya. Ika 4, Mami 3, Papi 3. Ini 11 loh sayang. Berarti 4-4-3 ya. 4-4-3. Oke. Oke. Ika duluan ya. 1, 2, 3. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang yang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Mami berarti ya. Ayat yang kelima, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang penuh pada maksud yang jahat. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Amin. Yang Ika dapat dalam firman Tuhan ini, yang sangat Ika diberkati itu yang ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 dikatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah ya. Jadi Ika itu mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini. Ya. Jadi ada dua suara. Ada dua suara. Ada suara setan dan ada suara Roh Kudus. Kita mau pilih yang mana ya? Contoh ya. Contoh, Ika ini itu pernah ya melakukan juga seperti firman ini. Jadi pas Mami suruh Ika beli sesuatu ya, di warung. Nah, Ika sudah beli. Ada kembalian 1.000. Nah, Ika beli jajan mainan. Habis itu Tapi nggak ngomong-ngomong maksudnya. nggak ngomong-ngomong, nggak disuruh pun sama Mami. Habis itu Mami bilang, Cantika, kenapa kamu seperti ada yang disembunyikan? Nah, Ika bilang, nggak ada Mami, Ika nggak sembunyiin apa-apa kok. Padahal Ika menyembunyikan mainan tadi yang tidak Ika bilang-bilang belinya. Nah, ini juga persis dengan firman Tuhan ini. Jadi kalau kita mendengarkan Jadi akhirnya bagaimana? apa yang iblis dengar, pasti kita akan berdosa, ya kan? Betul. Nah, tapi kalau kita mendengarkan kata Roh Kudus, kita akan masuk ke surga yang indah. Nah, tapi habis itu Ika itu baru sadar bahwa Ika itu salah. Akhirnya ya, pas Ika lagi nyapu disuruh Mami kemarin ya. Ika itu dengar gitu, ada apa itu ada yang bicara di dalam hati Ika. Ya, katanya begini, Cantika, minta ampunlah kepada Tuhan karena dosamu. Nah, langsung sadar Ika bahwa Ika itu salah. Langsung pas udah selesai rumahnya, udah rapi, Ika ke kamar berdoa minta ampun kepada Tuhan. Sama Mami? Nah, sama minta maaf juga sama Mami. Karena tidak jujur ya. Akhirnya Ika
Yang penting Ika nggak boleh berdoa. melakukan lah. Ika berdoa. Habis itu Ika berdoa, Tuhan, Ika tidak mau lagi lakukan. Ika sudah sadar bahwa Ika itu salah. Tuhan, ampunilah dosa-dosa Kesalahan. Ika. Iya. Nah, akhirnya Tuhan mengampuni dosa Ika. Jadi habis itu Ika lega gitu. Kayak Amin. selesai, tahu Mami lah, kayak selesai mandi gitu, jadi segar Segar. gitu. Puji Tuhan. Nah, itu. Jadi intinya kita harus selalu mendengarkan Roh Kudus, jangan kita selalu mendengarkan roh jahat, karena roh jahat itu tidak berkuasa, karena Tuhan yang lebih berkuasa daripada roh jahat. Amin. 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 Mungkin begitu aja. Masih ada Papi atau Mami yang mau menyampaikan Oke, firman Tuhan? terima kasih ya untuk kesaksian yang luar biasa. Ya berarti tadi itu ya di sini tuh hukum Allah kepada orang fasik, ya berarti ya seperti kata Cici Ika tadi, kita harus mendengar suara Roh Kudus ya, jangan mendengar suara iblis ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Nah itu tadi. Nah, wah keren banget ya kesaksian Ika. Mami benar-benar diberkati sekali. Berat seperti yang Ika bilang tadi. Setelah Ika minta ampun dan juga mengaku sama Mami, dan sampai akhirnya seperti kata Ika tadi apa? Seperti mandi jadi baru- segar. Seperti baru selesai mandi, segar. Nah, disinilah ayat yang 11 ini benar-benar ya terjadi ya di dalam kehidupan kita ketika kita mengakui kesalahan kita dan tidak mau melakukannya lagi ya, orang benar akan bersukacita. Nah itu, jadi segar berarti bersukacita, tidak ada beban, tidak ada ketakutan lagi ya. Ya, tos yang penting nggak boleh melakukan lagi. Anak baik. Oke, itu yang kami dapat sih Papi. Kayaknya Mungkin ada Papi yang mau Papi sampaikan. Ya, Papi mau menyampaikan tentang di sini yang di ayat yang keempat ya. Oke. Di ayat yang keempat dalam perikop dalam pembacaan kita dalam Mazmur 64 ini, di sini dikatakan seperti ini. Yang menajamkan lidah seperti pedang, yang membidik kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang-orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takutnya. Artinya di sini kita harus ada yang Papi dapat di sini. Ternyata kita itu harus menjaga perkataan kita. Itu perkataan kita ini sangat bahaya sekali dikatakan. Kalau kita menembakkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak membangun, maka apa yang terjadi akan membuat orang itu tidak berdaya seperti itu, akan membuat orang itu bisa terpuruk dengan setiap perkataan-perkataan kita. Ternyata di sini dikatakan bahwa iblis itu mempergunakan ya kata-kata kita gitu. Untuk apa sih gitu? Untuk membuat setiap orang percaya itu ya semakin terpuruk seperti itu, semakin ke arah-arah yang lebih tidak membangun. Kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun, maka ya tidak akan bisa membangun setiap sesama. Ini dikatakan seperti ini, yang menajamkan lidah seperti pedang, yang membidik kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takutnya. Jadi ya, yang Papi dapat, kita memang harus menjaga perkataan kita. Ayo perkatakanlah perkataan yang membangun, perkataan yang manis, yang sedap didengar, sehingga kita semua bisa dibangun dengan setiap perkataan-perkataan kita. Ya, kadang-kadang memang kita kalau nggak sadar kita sudah memperkatakan perkataan yang tidak membangun kepada sesama, kepada istri, ya, kepada anak. Tapi belum terlambat gitu. Menurut saya belum terlambat. Ya, kita bisa datang kepada istri, kita bisa datang kepada anak-anak, maafin Papi, ya kan? Karena Papi tadi sudah ngomong yang kurang baik, ya kan? Kepada anak-anak juga, kita bisa datang kepada mereka. Jangan berpikir bahwa, saya orang tua kok, ya kan? Mereka anak, ya kan?
saya wajib, saya bisa kok memperkatakan hal itu kepada mereka. No, nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus juga bisa menjadi seorang pria yang benar-benar harus pria yang gentleman, kalau saya bilang seperti itu ya. Ya, pria yang jantan. Jantan itu gimana sih gitu? Ya, bukan ayam jantan gitu. Tapi kita harus berani mengakui kesalahan kita. Ya, bukan hanya kepada istri, tapi kepada anak pun. Kalau memang kita sebagai orang tua salah, ya harus datang kepada anak, ya minta maaf kepada mereka. Karena perkataan kita ini waktu kita udah salah memperkatakan, ya akan menimbulkan satu bekas, satu luka yang mungkin kalau kita tidak cepat selesaikan, ya luka itu akan tergores, ya semakin hari bisa semakin besar seperti itu. Dan benar apa yang dikatakan Cantika, ya kan? Dikatakan bahwa memang orang benar itu akan bersukacita karena Tuhan berlindung padanya. Semua orang-orang yang jujur akan bermegah, dikatakan. Ya memang hidup orang benar itu ya pasti dikatakan ya akan bersukacita. Karena kenapa? Ya dia tidak ada salah dimanapun. Ya kan iblis nggak bisa ambil alih. Karena kenapa? Dia benar gitu. Tapi saat dia melakukan kesalahan, dia akan tertuduh. Kemanapun dia pergi, dia akan tertuduh. Seperti tadi Cantika bersaksi, ya, untung Roh Kudus berbicara dalam hatinya saat dia menyapu, dikatakan, ya, Roh Kudus berkata-kata, kamu salah, selesai, kamu salah gitu. Kamu harus benar-benar nanti kamu udah selesai ini masuk dalam kamarmu, berdoa, bertobat, ya mohon ampun kepada Tuhan, dan sudah selesai itu datang kepada mamimu yang sudah kamu bohongi itu, minta maaf sama dia. Nah itu, saya sangat diberkati dengan apa yang dikatakan sama Cantika. Saya pernah khotbahkan ini bahwa setiap orang yang hidupnya benar, free, tidak ada yang namanya itu halangan, semuanya beres gitu. Kemana dia pergi, dia tidak akan takut. Karena kenapa? Dia benar gitu. Benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Maka kemanapun kita pergi, kita akan menjadi berkat. Terpuji nama Tuhan. Iya, saya tertarik yang Papi bilang tadi tentang perkataan ya. Ingat nggak Papi waktu kita tinggal di Pasir Koja, ada satu bunga waktu saya bilang, kamu berbunga ya, lama banget ya, nggak pernah berbunga. Terus saya bilang, ayo berbunga dong, berbunga. Bunga cantik, kamu cantik. Satu pagi dia mulai. Pas pagi-pagi lihat, ya ternyata bunganya itu cantik. Itu cantik banget, warna merah. Dia bilang, ternyata dari situ ya kita tahu ya bahwa kalau ada perkataan kita yang membangun, itu akan benar-benar membangun orang. Misalnya ya, ada teman kita yang lagi lemah, ya jangan kita katakan lagi, kamu kok seperti ini sih, apalagi kalau mendakwa, apalagi kalau sampai mengintimidasi dia. Jangan, tapi ayolah perkatakan perkataan, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu mampu gitu. Bersama dengan Tuhan kamu bisa. Nah, seperti itu. Sama anak-anak kita juga. Kalau misalnya seperti kemarin Cantika rada takut ya waktu mau ujian, karena ujian secara video call. Tapi saya kuatkan anak saya katakan, kamu pasti bisa. Santai, kan kemarin kamu udah belajar, pasti bisa. Bener, dia bisa. Kadangkala karena ketakutan atau karena omongan orang lah kita jadi nggak bisa. Tapi kalau kita menyemangatin satu sama lain, maka dengan perkataan kita, maka dia semangat, kita pun sebaliknya akan semangat. Wah, luar biasa sekali malam hari ini ya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Anggun, ada nggak Anggun? Anggun mau nyanyi. Mau nyanyi lagi? Apa nyanyinya saya? Hidup-hidup. Oh ya, oke. Oke, hidup-hidup. Oke. Bareng-bareng nanti. 3, 2, 1. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah selamanya. Hiduplah selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Ayo Cici, pimpin dalam doa. Oke, mari kita doa penutup. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes. Bahwa kami diajarkan untuk selalu mendengarkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Kami diajarkan juga Tuhan untuk tidak mendengarkan roh jahat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan nyata di dalam hati kami Tuhan. Amin. Amin. Dan kami Tuhan ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang ada di Nias Oh Yesus. dan ada yang di Kalimantan Tuhan. Ya. Tuhan yang berkati Tuhan. Yes, Tuhan. Supaya setiap keluarga kami Tuhan, Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Memberikan kesehatan Tuhan Yes. Dalam mereka nama Tuhan. Yesus. Dan perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi keluarga kami Tuhan. Amin. Kami ingin berdoa Tuhan untuk Popo, Opung Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, Yes. supaya mereka Tuhan di masa tuanya mereka Tuhan boleh berbahagia, Amin. bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Amin. Dan di masa tuanya mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, Yes. perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi mereka Tuhan. Dalam nama Dan Yesus. kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang saat ini lagi sakit Tuhan. Oh Tuhan yang Tuhan. berkati Tuhan, Jamah supaya dalam nama mereka Yesus. Tuhan mendapatkan kesembuhan yang Yes. daripadamu Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami juga yang ada di Kalimantan Tuhan. Tuhan yang berkati Oh Tuhan, yes, Tuhan. supaya pengenalan Tuhan Yesus Tuhan nyata di dalam mereka Tuhan. Amin. Amin. Dan kami ingin berdoa untuk usaha pekerjaan keluarga kami Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Yes, Tuhan yang Tuhan. berkati Tuhan. Amin. Supaya bangsa dan negara kami Tuhan terjauh dari COVID-19 Tuhan. Dalam nama Kami Yesus. percaya Tuhan bahwa COVID-19 Tuhan dihancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Amin. Supaya kami Tuhan bisa beraktivitas lagi Tuhan di luar Tuhan. Yes. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan, Oh jamah supaya Tuhan. mereka Tuhan Oh, mendapatkan yes. kesembuhan. Amin. Dalam nama Dan kami Yesus. ingin berdoa Tuhan untuk Presiden, wakil pemerintah, dan dokter perawat Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan, supaya mereka juga diberikan kesehatan, Amin. kekuatan, perlindungan Dalam nama Tuhan Yesus. nyata bagi mereka Yes, Tuhan. Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang di tempat ini Tuhan. Ya, Berkatilah Papi, Mami, Ika, dan Anggun Tuhan. Tuhan Ya. yang berkati Tuhan. Berkati kami Tuhan. Selalu Tuhan berikan Ya. kami kesehatan, kekuatan, Dalam nama perlindungan-Mu Yesus. Tuhan nyata bagi Ya. kami Ya. Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk Dedi Anggun Tuhan, Ya. yang lagi sakit Oh. batuk pilek Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan. Oh, Dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati Tuhan, supaya Anggun Tuhan bisa mendapatkan kesembuhan. Amin. Berikan Dalam nama kesembuhan. Yesus. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan Buat peristirahatan. untuk peristirahatan Oh, kami pada malam hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya Ya. kami Tuhan bisa tidur dengan nyaman Tuhan. Amin. Dan Terima besok kasih, baik Tuhan. kami Bang. Dan juga Tuhan besok kami akan Ya. bangun dengan sukacita yang daripada-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak lupa Ya. Tuhan, kami ingin Tuhan mengucapkan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.